Pernah nggak sih ngerasa kalau belajar itu kayak nyoba nyusun puzzle tapi lampunya mati? Atau ini yang lebih sering kejadian, kita baru aja selesai baca satu bab, bukunya ditutup, 5 menit kemudian isinya udah hilang gitu aja, lenyap. Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua pernah kan di posisi itu, ngeliatin temen kayaknya kok cepet banget ya nangkep pelajaran, terus kita jadi mikir, ini orang otaknya beda kali ya, kok bisa gitu? Rasa frustrasi pas belajar itu wajar banget, tapi masalahnya, kita sering nggak tahu solusinya apa. Nah, gimana kalau aku bilang, jawaban dari semua keresahan kita itu ternyata datang dari seorang jenius remaja 1000 tahun yang lalu. Namanya Ibnu Sina. Coba bayangin deh, di usianya yang baru 16 tahun, dia itu udah jadi dokter hebat. Rahasianya apa? Ternyata dia punya metode belajar super canggih yang hebatnya lagi baru terbukti kebenarannya sama ilmuwan modern sekarang. Udah siap? Yuk kita bongkar bareng-bareng 4 rahasia belajar Ibnu Sina yang udah teruji ribuan tahun ini. Ini bukan sekedar tips, tapi benar-benar metode praktis yang bisa ngubah cara kita belajar selamanya. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, rahasia pertama. Anggap aja ini fondasinya. Tanpa yang satu ini, 3 rahasia lainnya nggak bakal seampuh itu. Jadi perhatiin baik-baik. Jadi, rahasia pertama Ibnu Sina ini kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Sebelum dia masuk ke hutan informasi yang lebat dan bikin nyasar, dia selalu cari petanya dulu. Maksudnya apa sih peta itu? Artinya, dia nggak pernah langsung ngapalin fakta-fakta kecil. Dia justru meluangkan waktu buat paham satu ide paling besar, prinsip paling dasar dari apapun yang mau dia pelajari. Dan cara ini relevan banget loh sama zaman sekarang. Coba deh bayangin kamu mau jadi content creator. Kalau nggak punya prinsip inti, pasti pusing 7 keliling kan? Harus belajar ngedit, riset keyword, bikin thumbnail, mikirin algoritma, semuanya campur aduk. Tapi pakai metode Ibnu Sina, kamu cari dulu prinsip dasarnya. Bikin konten yang berguna dan disukai orang. Nah dari situ, semua keahlian tadi jadi punya tujuan. Kamu belajar ngedit supaya kontennya disukai. Kamu riset keyword supaya kontennya berguna. Tiba-tiba otak kita jadinya nggak nyimpan potongan-potongan info acak, tapi ngebangun sebuah sistem yang rapi dan masuk akal. Oke, petanya udah di tangan. Terus apa? Nah, kita harus pastiin dong peta ini beneran akurat. Disinilah rahasia kedua masuk. Dan ini, wah ini penting banget di zaman serba digital kayak sekarang. Ibnu Sina itu anti banget percaya sama satu buku atau satu guru doang. Dia itu kayak detektif informasi. Dia sengaja, secara aktif, nyari sudut pandang lain bahkan yang berlawanan sekalipun. Tujuannya, biar pemahamannya itu lengkap, 3 dimensi, dan gak bias. Ini benar-benar latihan berpikir kritis yang luar biasa. Nih, aku kasih contoh ya. Waktu dia belajar soal demam, dia nggak cuma baca satu buku. Dia kumpulin semua teori dari dokter Yunani, India, Persia. Dia bandingin. Yang satu bilang penyebabnya A, yang lain bilang B. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia mikir mana yang paling logis, mana yang buktinya paling kuat. Dari situ dia meracik kesimpulannya sendiri. Nah, ini yang penting. Proses belajarnya berubah. Dari yang tadinya cuma jadi penerima informasi, dia jadi pencipta pengetahuan. Sekarang kita masuk ke rahasia ketiga. Nah, yang ini bener-bener praktis dan bisa langsung kalian coba abis ini. Serius, efeknya langsung kerasa. Tiap kali habis belajar sesuatu yang baru, Ibnu Sina punya ritual unik. Dia bakal pura-pura ngajarin materi itu ke temennya, atau bahkan cuma ke kursi kosong di depannya. Tapi kuncinya adalah dia coba jelasin pakai bahasa yang paling simpel. Kalau di tengah-tengah penjelasan dia macet, gagap, atau bingung, nah itu sinyal buat dia. Wah, bagian ini gue belum ngerti bener nih. Dia bakal balik lagi pelajarin bagian itu sampai dia bisa ngejelasinnya dengan lancar dan sederhana. Analogi ini keren banget sih buat ngejelasin kenapa cara ini ampuh. Saat kita coba ngajarin sesuatu, otak kita itu dipaksa buat ngambil informasi yang masih berantakan, merapikannya, terus dimasukin ke dalam kotak memori yang ada labelnya. Proses ini yang mengubah informasi yang tadinya cuma numpang lewat di otak jadi pengetahuan aktif yang siap pakai kapan aja. Dan sampailah kita di rahasia terakhir, yang keempat. Yang ini beda. Ini bukan soal gimana cara masukin info ke otak, tapi soal gimana caranya biar kita punya energi buat terus belajar. Jadi poin pentingnya di sini, Ibnu Sina sadar banget kalau otak kita itu kayak baterai, ada batasnya. Dia nggak pernah tuh belajar maraton berjam-jam tanpa henti. Sebaliknya, dia belajar dalam blok-blok waktu. Saat lagi belajar, dia fokus 100%, nggak ada gangguan. Tapi begitu waktunya habis, misalnya 45 menit, dia beneran berhenti, istirahat total.
Dan istirahat total di sini artinya benar-benar lepas dari pelajaran. Entah itu jalan-jalan, main musik, atau ngobrol ngalor ngidul. Nah, bedanya jauh banget sama kebiasaan kita kan? Saat kita istirahat total, dan ini penting ya, bukan istirahat sambil scrolling media sosial. Ya, otak kita itu justru lagi sibuk beres-beres di belakang layar. Dia lagi nyusun informasi dan mindahin dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Makanya, sering kan momen aha atau pencerahan itu muncul pas kita lagi mandi atau lagi di jalan. Nah, itu karena otak kita baru selesai ngerjain tugasnya. Jadi, itu dia, keempat rahasia dari Ibnu Sina. Ini bukan cuma sekumpulan tips kuno loh, ini adalah sebuah sistem belajar yang komplit. Anggap aja ini kayak toolkit baru buat otak kita. Sebuah upgrade yang udah teruji keampuhannya selama 1000 tahun. Jadi ingat ya, rangkumannya simpel. 1. Cari prinsip intinya dulu, petanya. 2. Jadi pembanding yang kritis, jangan telan mentah-mentah. 3. Coba ajarin ke orang lain. Dan 4. Jaga energi otak, fokus lalu istirahat total. Nggak usah pusing harus diterapin semua barengan, coba deh pilih satu aja dulu buat minggu ini. Nah, sekarang giliran kalian. Aku mau tantang kalian nih. Dari 4 rahasia ini, mana satu yang mau kalian coba minggu ini? Kalau boleh kasih saran, coba yang nomor 3. Gampang banget. Nanti, ambil satu konsep yang paling kamu ingat dari bahasan ini, terus coba jelasin ke teman, ke keluarga, atau rekam aja suara kamu sendiri di HP selama 30 detik. Coba dan rasakan sendiri bedanya. Metode belajarnya emang gila banget kan? Tapi ada yang lebih gila lagi. Gimana caranya Ibnu Sina bisa tetap super produktif nulis ratusan buku, sementara hidupnya itu penuh kekacauan, perang, intrik politik, bahkan sempat jadi buronan dan pengungsi. Gimana caranya? Nah jawabannya, kita simpen buat bahasan berikutnya. Sampai ketemu lagi.